Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah semuanya dalam keadaan baik? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Nah, hari ini kita akan belajar melalui proses daring ya anak-anak ya, dikarenakan ada suatu dan lain hal yang menyebabkan kita untuk mengharuskan pembelajaran hari ini kita melaksanakannya secara daring. Untuk lebih mudahnya lagi anak-anak dalam menangkap penjelasan dari Ibu yang mengenai materi pada pagi hari ini, Ibu harap untuk para anak-anak menyiapkan buku atau alat tulisnya di atas meja masing-masing ya. Ya, baiklah, untuk lebih barokahnya lagi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Berdoa mulai. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu akan mengabsen kalian, Ibu minta tolong untuk anak-anak membuka kameranya ya. Karena dengan membuka kamera Ibu bisa tahu mana nih yang akan memperhatikan Ibu untuk kedepannya. Dan mana yang akan mendengarkan Ibu dalam menyampaikan materi. Yaudah, sekarang kita langsung saja absen ya. Nah, sini Ibu lihat untuk absen pertama Amrul Hajj. Amrul Hajj ada? Oh, ada, orangnya ada ya. Siti Aminah ada? Ya ada, terlihat ada di kamera. Lukmanul Hakim. Lukmanul Hakim? Izin? Oh ya, Lukmanul Hakim izin ya. Rima Ariantini hadir. Faisal Ardi hadir. Ya. Adinda Permatasari. Adinda Permatasari sakit? Sakit ya. Oke. Intan Amrina hadir. Ya, alhamdulillah sekarang di sini banyak yang hadir ya dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya atau materi baru, Ibu ingin mengulas kembali nih sampai mana pemahaman kalian terkait materi yang kita pelajari dari minggu kemarin ya. Coba siapa yang tahu kita mempelajari tema apa kemarin? Nah, betul sekali untuk Ardi ya, betul. Materi yang kita bahas kemarin itu mengenai aku selalu dekat dengan Allah, yang mana pembahasan ini terkait dalam materi Asmaul Husna, yang mana kemarin kita sudah membahas Asmaul Husna beserta dengan makna-makna dari Asmaul Husna tersebut. Nah, baiklah, Ibu rasa anak-anak di sini sudah memahami terkait materi yang kemarin dan Ibu bisa melanjutkan ke materi selanjutnya, yang mana kali ini Ibu akan membahas materi mengenai berpakaian merupakan cerminan kepribadian diri dan keindahan diri. Namun sebelum Ibu lanjut, untuk menjelaskan terlebih dalam lagi terkait materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyebutkan beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang berkaitan tentang tema yang kita ambil. Yang pertama diantaranya yaitu siswa terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, siswa menunjukkan perilaku berpakaian sesuai syariat Islam. Yang ketiga, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Yang keempat, menunjukkan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Baiklah, sekarang kita lanjut saja untuk membahas materi kita yang pada pagi hari ini yang bertemakan berbusana muslim atau berpakaian muslim dan muslimah merupakan cerminan kepribadian diri dan kebahagiaan diri.
Seperti kita ketahui, agama Islam itu adalah agama yang sangat sempurna, yang mana ajarannya itu mencakup semua aspek kehidupan. Ajaran agama Islam juga mengatur semua urusan manusia yang mana terwujud dalam kehidupan yang aman, nyaman, dan damai. Dan tidak lupa bahwa Islam juga mengatur manusia dalam berpakaian, yang mana berpakaian ini bertujuan untuk menutup aurat. Tidak hanya menutup aurat, berpakaian juga bertujuan untuk menjadi sebagai penghias dan juga sebagai penghangat untuk kita ketika kita kedinginan. Pakaian juga bertujuan untuk menahan rasa panas dan dingin. Dengan demikian, bagi orang-orang yang beriman, busana adalah suatu aspek yang penting untuk diperhatikan, terutama untuk kaum perempuan. Yang mana hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kaum perempuan, yang mana kita ketahui bahwa sekarang ini kita sangat mudah terpengaruhi oleh kalangan modern, yang mana zamannya sudah berbeda, sehingga cara berpakaian pun itu sangat berbeda, yang mana sekarang kita ketahui bahwa banyak orang sangat mengikuti tren modern. Di sini ada dikatakan bahwa kita sebagai seorang muslimah atau sebagai seorang wanita mampukah mempertahankan cara berpakaian yang sudah sesuai dengan syariat Islam? Apa sih betul? Di kalangan tengah-tengah, astagfirullahaladzim, di tengah-tengah kepungan budaya modern yang mengesampingkan syariat Islam ini, banyak orang yang beranggapan bahwa berpakaian atau berbusana merupakan hal privasi bagi setiap orang, yang mana seseorang itu memiliki kebebasan dan tidak perlu mengatur orang lain dalam berpakaian. Mereka itu punya pilihan masing-masing dan punya pendapat masing-masing atas pakaian yang mereka pakai. Sehingga kita sebagai seorang muslimah itu perlu mengetahui bahwa mana nih hal-hal yang harus kita taati dan tiruti dalam melakukan atau mengikuti gaya modern. Kita bisa mengikuti gaya tersebut, tapi tidak harus tidak dengan mengeluarkan konteks dari syariat Islam yang sudah ditetapkan kepada kita sebagai kaum muslimah atas syariat-syariat yang telah ditentukan untuk kita. Kita bukan berarti tidak diperbolehkan untuk meniru budaya modern atau bangsa lain, namun kita itu harus memilah dan memilih hal mana yang harus kita tiru. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti melestarikan budaya dan berpakaian. Berpakaian dalam bentuk apa? Yaitu berpakaian dengan yang tertutup. Menutup aurat bukan hanya menjadikan kita menutup aurat bukan hanya hal yang baik untuk diri kita, tapi menutup aurat juga dapat menjadikan kita terlihat lebih cantik, lebih anggun, dan lebih berwibawa. Dan itu untuk kaum wanita, dan untuk kaum laki-laki pun akan terlihat sangat soleh ya, dan tentunya akan terlihat sangat tangguh dan gagah. Menutup aurat juga sangat bermanfaat untuk kita sebagai seorang untuk kita yang para kaum hawa atau para perempuan, yang mana dengan menutup aurat kita dapat menjaga diri kita dari niatan jahat orang lain, dan juga dapat menjaga kita dari fitnah yang mana orang sekarang ini dunia itu sangat. Dan dengan busana yang menutup aurat, kita bisa menjaga diri kita dan terhindar dari fitnah dan juga dari pemikiran orang-orang yang jahat. Pemikiran orang-orang yang jahat seperti apa? Yaitu orang-orang yang memiliki pemikiran buruk terhadap kita, terutama kaum muslimah ketika keluar dengan dalam keadaan tidak menutup aurat. Itu dapat memicu pemikiran yang jahat dari hati orang yang kotor, sehingga dapat menjadikan ancaman bagi kita sendiri. Itu adalah hal yang membuat kita
terancam, yaitu adalah diri kita sendiri, yang mana kita tidak melaksanakan syariat Islam untuk menutup aurat. Karena dengan kita tidak menutup aurat, kita itu dapat memicu seseorang yang berpikiran kotor untuk melakukan satu hal yang tidak kita inginkan, yang dapat mendatangkan kerugian tentunya untuk diri kita sendiri. Dengan kita tidak keluar, jadi kita sebagai seorang hamba Allah harus selalu yakin apapun yang telah Allah kehendaki untuk kita, atau Allah tetapkan untuk kita sesuai dengan syariat-syariat Islam, itu akan selalu membawa kita dalam hal kebaikan, dan itu akan selalu bermanfaat bagi kita, dan tentunya tidak akan mendatangkan kerugian sedikit pun untuk kita masing-masing. Karena Allah sayang terhadap kita, makanya Allah bentuk setiap peraturan dalam syariat-syariat Islam. Nah, untuk mengecek kefokusan kalian semua dalam memperhatikan ibu akan berikan gambar, yang mana gambar ini, gambar pertama yang ibu udah menunjukkan gambar itu di layar, yang mana gambar pertama itu seorang yang menggunakan jilbab pendek, dan yang kedua yaitu seorang yang menggunakan jilbab panjang, dan yang ketiga yaitu seorang yang tidak menggunakan jilbab. Ibu ingin kalian menganalisis. Nanti kalau ibu beri waktu 5 menit, kalau udah 5 menit, ibu akan menanyakan satu orang saja. Ibu akan menunjuk satu orang untuk menjadi sebagai perwakilan dari hasil analisis yang ibu berikan. Nah, coba ibu kasih waktu 5 menit ya. Baiklah, sekarang waktunya sudah 5 menit, waktunya sudah habis. Ibu akan menunjuk satu orang untuk menjelaskan hasil dari analisis yang ibu berikan gambar. Baiklah, untuk Intan, coba jelaskan apa hasil analisis dari gambar yang ibu bagi. Ya, betul sekali. Baiklah, karena waktunya sudah habis, atau waktu yang ibu sudah tentukan untuk menganalisis dari gambar yang sudah ibu bagikan tadi, ibu persilahkan untuk saudari Intan menjelaskan apa hasil dari analisis terkait tentang gambar yang ibu bagi. Silahkan menjelaskan. Ya, betul sekali. Untuk jawaban dari hasil analisis Intan itu terkait tentang gambar yang sudah ibu bagikan, jawabannya ya Allah. Baiklah, jawaban dari Intan atau hasil analisis dari gambar yang ibu kasih terdengar sangat tepat ya, yang mana ketiga gambar tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang menggunakan jilbab panjang menunaikan syariat Islam dengan sempurna, sedangkan yang tidak menggunakan jilbab itu adalah salah satu perilaku yang dapat memancing seorang berpikiran buruk terhadap dia sendiri karena tidak melakukan atau melaksanakan syariat Islam untuk berpakaian menutup aurat. Nah, jadi di sini ibu menjelaskan sedikit terkait tentang aurat ya. Aurat dalam bahasa yang artinya aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awiro, yang mana awiro itu berarti hilang asa. Yang mana kata ini apabila digunakan dalam mata, maka itu menunjukkan bahwa hilangnya cahaya dan pandangan atau pandangannya. Kata ini memberikan arti bahwa arti dari kalimat tersebut adalah memalukan. Ya Allah ya Tuhanku, tidak baik untuk kalimat ini memberi arti bahwa tidak baik untuk dipandang, mengecewakan, dan kata ini memberi arti bahwa tidak baik untuk dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Menurut istilah hukum Islam, aurat adalah batas minimal bagian tubuh yang wajib untuk kita tutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan menutup aurat, Allah berfirman dalam Quran surat
Al-Ahzab ayat 39 yang artinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Nah, dari ayat tersebut bahwa jelas Allah sangat memerintahkan kita dalam menutup aurat. Yang mana dalam menutup aurat ini, dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa kita menutup aurat itu, perintah untuk menutup aurat itu secara bertahap. Yang mana yang pertama Allah jelaskan untuk ini istri-istri Nabi, dan kedua dan anak-anak Nabi, dan istri dan anak Nabi tentunya akan menjadi contoh untuk para istri mukmin dalam menutup aurat. Jadi dari keseluruhan penjelasan yang Ibu sampaikan dapat dikatakan bahwa menutup aurat adalah mengenakan busana sesuai dengan syariat Islam dapat menjadikan kita sebagai seorang muslim atau muslimah mengenakan busana sesuai dengan syariat Islam bertujuan untuk menjaga kehormatan kita. Islam tidak bermaksud untuk menekankan atau membuat suatu peraturan yang sulit, namun dengan peraturan-peraturan atau syariat-syariat yang telah ditetapkan itu dapat menghindari kita dari suatu bencana atau kemudaratan yang akan kita hadapi ke depannya. Jadi berpakaian sesuai dengan syariat Islam itu adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kita, dan itu akan mendatangkan keuntungan dan keamanan pastinya untuk diri kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Nah, baiklah, salah satu contoh dari berpakaian sesuai dengan syariat Islam, Ibu sudah lihat dari kalian semua, dari para siswa, bahwa di sini seorang yang laki-laki menggunakan busana yang baik dan sopan, dan untuk para wanita atau perempuan di sini menggunakan jilbab. Jadi Ibu sudah dapat melihat bahwa di sini siswa-siswa Ibu sudah menerapkan salah satu berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, di sini apakah di rumah atau di lingkungan tempat siswa-siswi Ibu ini sudah menerapkan syariat berpakaian yang baik? Alhamdulillah, tentunya lingkungan itu juga sebagai sumber contoh juga ya untuk kita, bahwa bagaimana lingkungan kita itu juga kita sendiri. Nah, baiklah, Ibu rasa materi yang Ibu sampaikan sudah cukup yang berkaitan tentang busana atau pakaian muslim dan muslimah mencerminkan kepribadian diri dan kebahagiaan diri ini sudah terlaksana ya, atau sudah tersampaikan. Namun Ibu akan sedikit menanyakan nih, bagian mana saja yang belum kalian mengerti terkait materi yang Ibu sampaikan. Alhamdulillah sudah mengerti semua. Ya, karena semuanya diam, Ibu rasa kalian semua para siswa-siswi Ibu ini berarti mereka sudah paham ya terkait materi yang Ibu sampaikan. Baiklah, sebelumnya Ibu ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada para siswa-siswi yang sudah berpartisipasi dalam pertemuan kita pada pagi hari ini dan sudah menyempatkan dirinya untuk hadir ya dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga di pertemuan kita kali ini dapat mendatangkan kebermanfaatan bagi kita semua ya, dan keberkahan bagi kita semua dalam melakukan proses belajar mengajar. Nah, baiklah, untuk lebih barokahnya, baiklah kita sama-sama melafazkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, karena pembelajaran kita sudah berakhir, Ibu izin undur diri dulu ya dari hadapan kalian semua. Semoga bermanfaat, selalu jaga kesehatan ya untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.